pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, Shalom, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara, yang telah menyertai kita sepanjang hari. Dan malam hari ini kita boleh ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita sadari bukan kuat dan gagah kita, tapi semua hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini
kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari siapkan hatimu, hidupmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami ada di hadapan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mau memuji menyembah Yesus Tuhan kami. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku, Kau layakkan ku menghampiri-Mu,
darah-Mu kami diselamatkan ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba, kita hidup dalam anugerah-Nya. Hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba, Hanya oleh darah domba hanya oleh darah domba, kita hidup dalam anugerah-Nya. Hanya oleh darah domba, darah anak domba Allah kami ada. Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami, Engkau membasuh segala dosa kami, sehingga kami layak, kami berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami layak menghampiri Tuhan malam hari ini. Kami membawa seluruh hidup kami di hadapan hadirat Tuhan malam hari ini. Kami membawa pujian sembah kami. Untuk itu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu hadir dalam ibadah kami.
Kuasa Tuhan ada di tengah ibadah kami. Bahkan di dalam setiap hati kami masing-masing. Kuasa-Mu, lawatanmu bekerja menjamah kami semua malam hari ini. Pujian sembah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan yang menjadi pusat pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Hati Tuhan kami mau senangkan hanya bagi-Mu pujian, hormat dan kemuliaan. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Dan Tuhan siap memberkati kami. Tuhan siap menjamah kami. Tuhan siap melawat kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tabiskan ibadah ini dengan satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saudara bersuka cita malam hari ini. Saudara bersuka cita. Kita patut bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita akan memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah penebus saya dan saudara. Haleluya.
dan mujizat itu menyertai kehidupan orang-orang percaya. Amin. Malam hari ini kita masih akan menyanyikan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang kasihnya tidak berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dan hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Rahmat-Mu yang perkasa, besar kekayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu memelihara rakyat-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kekayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu memelihara. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kekayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita selama-lamanya, yang kasihnya tidak pernah berubah dalam hidup saya dan saudara. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hati malam hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bahkan sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang mengingatkan saya dan saudara tentang kasih Tuhan yang besar. Kasih Tuhan yang telah menebus saya dan saudara. Kasih Tuhan yang telah memulihkan keadaan kita. Bahkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita.
Haleluya. Sambil siapkan hati kita, mari kita nyanyikan satu pujian. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, amin Tuhan, sebab keagungan kasih ilahi. Terus nyanyikan kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Benar Tuhan bahwa kasih-Mu kasih yang menyelamatkan, kasih yang menerima kami apa adanya, kasih yang tidak memandang segala dosa dan pelanggaran kami. Haleluya Yesus Tuhan, tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu,
Dalam segala hal Tuhanlah yang menolong kami. Tuhan yang telah melepaskan kami dari segala ikatan. Tuhan yang telah membebaskan kami. Tuhan yang telah menghindarkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan yang telah menyembuhkan segala penyakit kami. Tuhan yang telah membuat kami berhasil. Malam hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur. Dengan hati kami menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya bahwa ketika dengan hati kami menyanyikan pujian bagi Tuhan, pujian itu telah naik ke hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika nama Tuhan disenangkan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu akan menjadi suluh dan pedoman kami dalam menjalani hari-hari kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu, melainkan kami selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Urapi kehidupan kami semua Bapa, terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami mohon pengurapan Tuhan secara khusus menjadi bahagian hamba-Mu. Setiap firman yang disampaikan hamba-Mu mengambil tempat yang baik dalam hati kami. Firman-Mu yang datang kepada kami malam hari ini akan mengubahkan kehidupan kami. Kami terima setiap firman-Mu yang datang kepada kami dengan senang hati. Firman-Mu akan membaharui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Ini masih kurang. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua yang hadir malam hari ini. Malam ini saya mau ajak kita untuk melihat bagian firman Allah dalam surat Rasul Paulus ditujukan kepada seorang anak muda atau seorang anak rohani daripada Paulus yang bernama Timotius. Surat yang kedua atau 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama ayat 12 ini. Dua Timotius pasal 3 ayat 12. Kita baca sama-sama. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Dua, tiga. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sekali lagi. 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Pertanyaannya, saudara mau hidup di dalam Kristus? Kayak ragu-ragu ini. Sebelum duduk, saudara mau hidup di dalam Kristus? Amin. Amin. Haleluya. Siap untuk menerima aniaya. Silakan duduk kembali. Saudara, apa arti
ya menurut catatan yang saya dapat, pengertian persekusi adalah tindakan atau perlakuan buruk secara sistematis. Ya. Sistematis berarti di sini terencana, sudah diatur secara sistematis terhadap individu atau kelompok, seringkali karena perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan etnis atau keyakinan. Istilah ini juga bisa merujuk pada penganiayaan, intimidasi atau diskriminasi yang bertujuan untuk menyakitkan, merugikan atau menindas pihak lain. Tujuan dari persekusi, penganiayaan, intimidasi, diskriminasi, tujuannya adalah untuk menyakiti, untuk merugikan sarana dan prasarana, merusak di sana, menyakiti ada orang yang tersakiti di sana, ada orang yang menangis di sana, ada orang yang berduka cita di sana, dan menindas, bahkan kalau bisa sampai kepada titik meninggalkan iman. Anak-anak jangan ribut di atas. Persekusi, saudara, ini yang hari-hari ini sedang kita lihat. Saudara pasti tahu semua, yang punya medsos, lihat ya, di HP kita masing-masing paling tidak ada 2 tempat. Dalam kitab tadi mencatat memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Kalau saudara sudah ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, kalau saudara dan saya sudah mengambil keputusan, komitmen untuk beriman kepada Yesus, ingat, bukan karena keturunan ya. Bukan karena kita lahir dari kandungan orang tua kita Kristen. Orang tua kita seorang pendeta, kita lahir. Kalaupun lahir langsung katakan haleluya. Itu tidak menjamin. Kekristenan adalah pengalaman pribadi seseorang dengan Tuhan. Dia alami hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia alami kasih Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Sekali lagi, bukan karena keturunan. Bukan karena dia lahir sebagai orang Kristen. Saya percaya masih ada yang seperti itu. Dia menjadi Kristen, dia menjadi percaya kepada Kristus, kepada Yesus karena ya saya sudah lahir Kristen, ya mau tidak mau saya Kristen. Tapi seharusnya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kekristenan. Setiap orang yang ambil keputusan untuk beribadah kepada Yesus Kristus harus akan menderita aniaya. Kalau kita tahu akan hal ini, saudara, begitu banyak orang yang karena penganiayaan sekali lagi berujung kepada murtad, berujung kepada meninggalkan iman, meninggalkan kesetiaannya, meninggalkan imannya
Haleluya. Alkitab mencatat dalam judul dari ayat 10 sampai ayat 17 adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Saya mau fokus kepada iman bertumbuh dalam penganiayaan. Ya. Malam hari ini kita melihat bagaimana langkah apa supaya iman kita bisa bertumbuh. Sebab iman yang bertumbuh ketika penganiayaan datang, dia pasti akan kuat. Dia pasti akan teguh untuk bertahan. Bagaimana supaya iman saya, iman kita semua bertumbuh? Doa dengan Tuhan. Masihkah kita membangun mezbah doa kita secara pribadi di hadapan Tuhan? Hari-hari ini, saudara, kita orang percaya, kita orang Kristen harus banyak berdoa untuk kondisi bangsa kita. Jangan saudara berpikir, saya tidak seperti di Jawa Barat, kami tidak seperti di Padang, aman-aman saja kita. Tidak, saudara. Saya beberapa hari ikut podcast, mendengar podcast isu tentang ijazah palsu lah, isu tentang pemaksulan wakil presiden. Saudara, ini semua ada rekayasa jahat untuk pemimpin pemerintah kita. Kita perlu berdoa untuk pemerintah kita, untuk pemimpin bangsa kita. Alkitab mencatat dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 jelas, doakanlah kesejahteraan di mana kamu aku buang. Ada yang dibuang di Mamuju di sini? Ya. Saya ini ada di sini karena saya dilempar ke Mamuju. Saya dibuang ke Mamuju. Ya, mungkin dalam hati saudara terbuang di Mamuju ini. Tetapi ingat, semua ada dalam rencana Tuhan. Alkitab mencatat, doakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Tuhan tidak buang kita di sini. Tapi kita lahir di sini, saya lahir di sini. Tugas saya berdoa untuk kesejahteraan kota, kesejahteraan Mamuju ini. Sebab Alkitab mencatat kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita. Haleluya. Banyak gereja juga yang karena tidak peduli dengan lingkungan, yang tidak bergaul dengan lingkungan, yang menutup diri dengan lingkungan sekitar, akhirnya sekalipun gereja itu yang pertama mungkin buka di situ, belum ada. Dan ketika dia selesai berdoa, yang pertama kali dia kembali dan menjumpai murid-muridnya sedang tertidur. Apa yang Yesus sampaikan kepada mereka? Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, jangan memang benar. Yesus sendiri katakan, roh ini penurut. Roh kita terus mau berdoa. Roh kita terus mau beribadah. Tetapi di sisi yang lain ada kedagingan kita. Daging kita tidak mau. Contoh kecil saja, bangun pagi bukan ya? Ya. Sudah bunyi lonceng. Saya salut dengan orang tua kami, Oma. Menunjukkan teladan yang baik bagi kami, anak-anak, cucu yang ada.
Jam 4 lewat sudah bangun. Masih bunyi lonceng. Saya tidak tahu kalau yang lain ditelepon, saya di miss call. Tiap pagi itu. Ya. Kadang juga saya kasih bunyi sudah bunyi, saya tidak pernah silent HP, saya tidak pernah kasih mati HP biar tidur malam. Siapa tahu ada yang tiba-tiba panggil jemaat kah siapa. Waktu awal-awal Oma telepon saya pikir Oma sakit. Ya. Ternyata memang tujuannya untuk kasih bangun. Roh kita mau berdoa, tapi kadang-kala daging. Sebentar Pi. Masih ada waktu. Ya. Itu saya yakin kita alami semua itu. Tapi Yesus katakan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya saya dan saudara tidak jatuh dalam pencobaan, kita harus membangun hubungan doa kepada Tuhan. Bangun hubungan doa. Hanya doalah kekuatan kita. Hanya doa yang bisa menolong, membantu saya. Supaya kita tetap kuat, terus bertumbuh ke arah Kristus. Seringkali orang definisikan doa adalah nafas hidup orang percaya. Orang Kristen yang rajin berdoa, dia punya nafas hidup. Dia punya kehidupan dengan Tuhan. Tapi orang yang tidak berdoa, dia tidak punya kehidupan rohani sekalipun dia bisa berjalan. Kalau saudara bandingkan orang yang berdoa, setia berdoa dengan orang yang tidak setia berdoa, pasti akan kelihatan perbedaannya. Pasti, saya yakin. Saya sangat yakin ada perbedaan. Orang yang hidup dalam doa dan orang yang tidak hidup dalam doa. Itulah sebabnya supaya iman kita bisa bertumbuh. Mari hidup dalam doa. Bangun hubungan doa dengan Tuhan. Dan hari-hari ini engkau terlalu sibuk dengan kesibukanmu, dengan pekerjaanmu, yang dulu engkau rajin berdoa, setia berdoa, tapi karena pekerjaan, karena kondisi, karena keadaan, kita tidak lagi berdoa. Bahkan kita meninggalkan doa. Mari kita mau kembali bangun. Tuhan mencela orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Aku mencela engkau karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasihmu yang semula. Kasih yang hidup di dalam doa kepada Tuhan. Itu mereka tinggalkan, jemaat yang ada di Efesus. Wahyu pasal 2 atau 3, saudara bisa lihat di sana. Tuhan berkata, bertobatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang yang meninggalkan kasih mula-mula, di hadapan Tuhan dia seperti orang yang telah jatuh sangat dalam. Haleluya. Bangun kehidupan doa kita. Haleluya. Hari-hari ini hari-hari penuh dengan kejahatan. Ya, penuh dengan kesukaran. Mari kita mau bangun doa, hubungan doa dengan Tuhan. Yang kedua adalah firman Tuhan. Ya. Baca Alkitab
rajin baca Alkitab, rajin, dan ada benih yang ditabur di tanah yang baik. Yesus mau memberi pengertian kepada murid-murid dan kepada orang-orang banyak yang mendengar. Benih adalah gambaran firman Tuhan. Ya. Matius 13 ayat 21, ayat 20 dan 21. Tentang benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Arti daripada benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang mendengar firman itu. Seperti kita malam hari ini mendengar firman. Kemudian kita menerima firman itu. Puji Tuhan, saya sangat diberkati Pak Pendeta dengan firman-Nya. Puji Tuhan Pak Pendeta, mantap. Ampa jempol. Ini jempol kaki ya. Tetapi ayat 21. Ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Supaya kita bisa kuat. Supaya kita bisa bertumbuh. Iman bisa bertumbuh dari ketika kita membaca firman Allah. Firman Allah yang saya dan saudara baca setiap hari. Atau ada yang tidak pernah baca Alkitab setiap hari? Baca Alkitab nanti hanya di gereja saja. Ada? Tolong angkat tangan. Saya mau doakan. Saya mau katakan bertobat. Kalau ada yang seperti itu, nanti baca Alkitab. Ketika Pak Pendeta bilang, mari kita buka Alkitab. Itu baru dia baca. Habis firman Tuhan disampaikan. Oh sudah, 1 minggu, Senin, Selasa, sampai Minggu nanti ibadah lagi. Mari kita buka Alkitab. Baru baca lagi. Saya mau katakan harus bertobat. Iman bisa bertumbuh lewat pendengaran kita akan firman Kristus. Amin. Roma pasal 10 ayat 17. Ayo kita baca. Roma pasal 10 ayat 17 bisa ditampilkan. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Iman saudara dan saya bisa bertumbuh ketika kita mendengarkan firman Allah, tetapi bukan sekedar mendengarkan. Seperti benih yang ditabur. Orang yang mendengar firman, kemudian dia terima firman. Tetapi firman itu tidak berakar. Firman itu tidak mendasar kuat dalam hatinya. Sehingga ketika penganiayaan datang, orang tersebut mulai murtad. Mari kita mau kuat berakar di dalam firman Tuhan. Amin. Untuk bisa iman kita bisa bertumbuh, berakarlah di dalam firman Allah. Berakar di dalam firman Tuhan. Yang ketiga,
penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kita dipenuhi dan juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 20. Coba kita lihat ayat 22. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 22. Ayo kita baca sama-sama kebenaran ini. Sudah? Oke. Kita baca 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Garis bawahi tawanan roh. Rasul Paulus berkata, sebagai tawanan roh, artinya apa? Kehidupan daripada Rasul Paulus, dia ditawan oleh roh. Roh besar, Roh Kudus, artinya apa? Roh Kudus mau membawa Rasul Paulus kemanapun. Dia siap tunduk. Dia siap taat. Sekalipun harus ke Yerusalem. Di Yerusalem dia akan dihukum di sana. Dimasukkan dalam penjara. Diadili. Terserah Roh Kudus mau bikin apa. Saya tunduk kepada Roh Kudus. Haleluya. Itu kita bisa bertumbuh dalam iman kita. Mari kita mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Paulus, terserah Tuhan. Terserah roh mau membawa saya kemana. Ke Yerusalem yang saya tidak tahu, di Yerusalem pun entah apa yang terjadi kepada diriku. Terserah Roh Kudus mau bawa kemana. Apa yang terjadi, tunduk. Dia bisa bertentangan. Dia bisa meninggalkan. Ya, dia bisa. Karena dia punya kehendak bebas. Dia bisa tidak tunduk kepada Roh Kudus. Bisa. Dia bisa menolak apa yang Roh Kudus sampaikan dalam hatinya. Dia bisa. Apalagi dia tidak tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Yang dia tahu pasti di sana akan ada penderitaan yang dia alami. Tetapi Rasul Paulus berkata, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Mari kita mau juga berserah penuh kepada Roh Kudus. Roh Kudus mau membawa kita kemana? Roh Kudus. Haleluya. Hidup yang dipimpin, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus itu sangat indah. Sangat indah. Mazmur pasal 25 ayat 14 kalau tidak salah. Mazmur 25. Iya, ayat 14. Kita baca sama-sama. Mazmur 25 ayat 14. Kita baca 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, hal-hal
yang akan terjadi ke depan, pasti Tuhan sudah ingatkan kita. Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Mungkin tidak sadar kita, orang yang rajin berdoa, kadang nanti terjadi baru kita ingat, oh beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu ini sudah Tuhan kasih tunjuk kepada kita. Saya beberapa kali alami itu, dan mungkin juga kita. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan perjanjiannya kepadanya. Sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan sudah bukakan kepada dia. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Untuk iman kita, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Tetap berada dalam komunitas rohani yang sehat. Komunitas, saudara, di satu tempat, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, masih masuk Kabupaten Mamuju, tapi karena lingkungannya di situ bukan lingkungan orang-orang yang seiman, ya, apalagi usianya juga, ya, sudah mulai matang. Nah, ini tidak ada yang tanya-tanya saya ini. Ya. Dan ketika ada orang seberang yang tanya untuk pacaran, akhirnya pacaran dan tinggalkan iman. Itu terjadi di banyak tempat dan ada di sini. Meninggalkan iman. Karena apa? Karena lingkungannya. Komunitas di mana dia berada tidak membangun, komunitas yang di mana dia berada tidak ada Tuhan di sana. Akhirnya cepat atau lambat dia tinggalkan iman. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 32, 33 kita baca sama-sama. Haleluya. 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan baik kita. Saudara bergaul dengan orang yang peminum, cepat atau lambat saudara akan terikut menjadi orang-orang yang peminum. Nah, kita perlu dorong supaya mereka ada dalam komunitas yang baik, komunitas yang sehat. Komunitas yang bisa saling menopang, saling mendukung, saling mengingatkan, saling menegur satu dengan yang lain. Bangun komunitas yang sehat, komunitas rohani yang sehat. Haleluya. Supaya iman kita bisa bertumbuh. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini firman Tuhan sampaikan. Saudara mau coba-coba? Hati-hati. Mari kita bangkit berdiri. Untuk iman kita bisa bertumbuh, mari kita mau hidup dalam doa. Kita mau terus bersekutu dengan firman Allah. Terus dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus dan berada pada komunitas rohani yang baik.
supaya iman kita bertumbuh ketika menghadapi penganiayaan, ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi kesukaran, kita tetap kuat di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Mari para diaken mempersiapkan meja perjamuan untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk Melakukan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam ini kami sangat-sangat menyadari oleh karena salib Kristus kami boleh ada malam hari ini. Sekalipun kami makan makanan jasmani, kami beraktivitas olahraga. Terima kasih Tuhan untuk semua itu kami boleh terima, kami boleh lakukan. Tapi Tuhan menyadari bahwa hanya karena salib Kristus maka kami hidup secara rohani di hadapan Tuhan. Ampunan akan dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya salib. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami yang harus binasa mati karena dosa-dosa kami, karena pelanggaran-pelanggaran kami. Tetapi Engkau mau menggantikan posisi kami. Engkau yang rela mati supaya kami hidup di dalam kehidupan rohani, iman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sadarkan kami semua supaya kami tetap hidup, tunduk, tetap percaya kepada Engkau. Sekali Yesus, tetap Yesus hidupkan. Kami tahu akan datang penderitaan, akan datang aniaya, karena sudah ambil keputusan untuk percaya kepada Engkau. Penderitaan, penganiayaan akan terjadi, kami alami sebagai bagian karunia Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami percaya ketika penganiayaan datang, iman kami akan terus bertumbuh. Karena ada firman yang kuat, firman yang berakar di dalam hati kami semua. Karena ada kehidupan doa yang kuat,
Persekutuan kami dengan dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kami membangun komunitas rohani yang sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami semua supaya firman yang kami dengarkan malam hari ini mengambil tempat yang terbaik tanah hati kami. Firman ini akan berakar kuat dalam hidup kami. Sehingga situasi, kondisi bisa berubah. Keadaan bisa terjadi sekitar kami. Tetapi kami tetap kuat di dalam iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan menikmati bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Layakkan hamba-Mu, layakkan kami semua para pelayan-pelayan perjamuan Tuhan. Layakkan umat-umat-Mu, orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Layakkan kami semua supaya kami tidak berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima tubuh. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan Hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup untuk melakukan Mujizat karena salib. karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
kelayakan daripada Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan sudah ada pada tangan kita masing-masing. Berterima kasihlah kita karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melayakkan kami untuk menerima bahkan bersekutu dengan tubuh dan darah. Tubuh darah dan darah-Mu akan menyatu dengan tubuh dan darah jasmani kami Tuhan. Dengan iman lewat tubuh dan darah-Mu, kami yang lemah akan dikuatkan. Kami yang sakit akan disembuhkan. Kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang dalam kesusahan dihibur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Sebentar akan menyatu dengan tubuh dan darah jasmani kami. Haleluya. Mari angkat tubuh Tuhan melebihi kepala kita. Sebagai penghormatan kita akan tubuh Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Rasul Paulus terima ini daripada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus mengucap syukur atas roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Mari dengan iman kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan tubuh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan perjanjian baru yang dimeteraikan di dalam darah anak domba Allah. Darah yang kudus, darah yang tak bercacat. Melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita akan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk darah yang dicurahkan. Darah yang kudus, darah yang tak bercacat celah. Yaitu darah Yesus sendiri yang menguduskan kami, yang menyembuhkan kami. Dengan iman, mari kita minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita beri sorak-sorak syukur kita kepada Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. sambil engkau angkat tanganmu, Terima kasih kita berserah kepada Yesus. Kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh besar anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada kata selain terima kasih hanya kepada Tuhan Yesus. Atas anugerah Tuhan, atas karya, atas penebusan-Mu terhadap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Untuk firman kebenaran yang kami sudah baca, dengarkan, renungkan bersama malam hari ini. Materaikan itu dalam tanah hati kami masing-masing. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah jasmani kami. Kami percaya, kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan, kami terima pengharapan, kami terima semangat yang baru, roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tilik berkati masing-masing kami yang hadir, baik orang tua, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, bahkan bayi dalam kandungan sekalipun. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Persoalan-persoalan kami tahu ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan besar Allah Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami semua. Sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan tolong kami, Tuhan berkati semua pekerjaan umat-umat-Mu yang tidak menyimpang dari firman-Mu, dibuat berhasil dan diberkati oleh Tuhan untuk terus menjadi berkat. Tuhan utus kami dimanapun kami berada untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan membawa persembahan kami. Tuhan memberkati. Apa yang kami tabur, kami pasti akan menuainya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir malam hari ini sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan, saatnya kita akan membawa korban persembahan. Aku diberkati, aku dilimpahkan. Haleluya. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, pemalasanku limpahkan segalanya, dan karunianya sama bersama diriku. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Berkati aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kita adalah orang-orang diberkati Tuhan. Haleluya, Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, limpahkan segalanya dan anugerahnya. Haleluya, aku diberkati, aku dilimpahi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Selama-lamanya Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan menyaksikan kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lewati bersama-sama. Bahkan pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian dalam tiap-tiap ibadah yang diadakan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, jemaat
Bukit Harmon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu jam 6 sore, persekutuan kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul setengah 7 malam, kebaktian anak muda di gereja. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul setengah 7 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik Elsa, Tria, Kenzo, dan William. Singers Bapak Otniel Amba, Bapak Medi, dan Bapak Yonas. Rebana, Vanessa, Angel, dan Villa. Kolektan Bapak Binton Sihombing dan Bapak Teding Mosialu. Asher, Bapak Ibu Hans, Mengtuan. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik Elsa, Tria, Kenzo, dan Timothy. Singers Bapak Daniel Siahaan, Ibu Hernita Ismay, dan Saudara Julius. Rebana, Vanessa, Angel, dan Gaby. Kolektan Immanuel dan Brando. Asher, Bapak Ibu Herman Suyanto. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan-pelayan gereja di Gereja Kibait jam setengah 7 malam. Dan ibadah PPGM GT hari Rabu ada ibadah PPGM di GT Gereja Toraja jam setengah 7 malam. Itu pengumuman tambahan, mungkin ada pengumuman tambahan yang lain. Kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu malam hari ini. Dan mewakili gembala yang ada di tempat ini, kami juga ucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua, khususnya yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami malam hari ini untuk beribadah. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Dan Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Bagimu lah pujian, kemuliaan, selama-lamanya Tuhan.
kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Bapa yang sudah memberi kesempatan bagi kami malam hari ini berbakti kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kiranya Roh Kudus-Mu tetap berkarya di dalam hati kami, untuk kami tetap tekun dan setia di dalam melakukan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, semua yang hadir malam hari ini, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Malam hari ini sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami berdoa buat keluarga hamba-Mu Pendeta Thomas Nabuasa yang Tuhan sudah panggil dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah jemaat. Tuhan Yesus, kami mohon penghiburan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Hiburkanlah istri, anak-anak, bahkan Tuhan jemaat yang ditinggalkan, dan seluruh keluarga baik yang ada di Poso bahkan yang ada di Kupang, dihiburkan oleh Tuhan. Sertai dan mengiringi umat-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, dan sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memberkati kita terus dari malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.